Ya, pada proses blocking ini, yang pertama kita lakukan adalah membuat ruangannya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan default cube ini untuk memodal ruangan. Sebelumnya, kita buka properties panel agar kita mengetahui ukuran dari cube ini dengan menekan N pada keyboard. Selanjutnya, kita akan perbesar cube ini dengan cara menekan tombol S pada keyboard untuk scale. Pastikan sumbu Z berukuran 3 meter. Selanjutnya, masuk mode wireframe dengan menekan Z pada keyboard. Dengan begitu, kita bisa melihat outline dari cube tersebut. Lalu kita akan menyesuaikan posisi kamera dengan cube tersebut. Pilih kamera, lalu tekan G untuk menggerakkan kamera, lalu tekan Z 2 kali, agar kamera bergerak hanya ke depan dan ke belakang. Kita akan gerakkan kamera mendekati cube, dan mulai menyesuaikan outline dari cube dengan ruangan dari referensi kita. Nah, ini tingginya sudah sama. Lalu kita akan menyesuaikan lebar dari ruangannya dengan cara masuk edit mode. Pilih face select mode. Pilih face ini, tekan X, lalu pilih face untuk menghapus face-nya. Kemudian, pilih face ini, drag saja mengikuti bentuk dari ruangannya. Ruangan sudah sama. Selanjutnya, kita akan membuat bentuk dasar dari jendela dan pintu. Tekan Ctrl R untuk membuat segmen baru dan arahkan kursor ke arah sini. Lalu, sesuaikan segmennya mengikuti bentuk dari pintu. Pilih face ini, lalu tekan E pada keyboard untuk extrude, dan arahkan ke arah dalam. Lakukan hal yang sama untuk membuat lubang jendela. Untuk membuat plain dinding, kita buat segmen baru dan sesuaikan dengan referensi kita. Untuk menyeleksi secara melingkar, tekan Alt pada keyboard, lalu pilih face-nya. Tekan P, lalu pilih Separate untuk memisahkan face dari objek. Kembali ke objek mode. Pilih face tadi, lalu tambahkan modifier Solidify untuk menambah ketebalan face-nya. Selanjutnya, kita akan membuat bentuk dasar dari dua kabinet ini. Kita akan menggunakan cube untuk membuat kabinet. Tekan Shift A pada keyboard untuk membuat objek baru, pilih Mesh, lalu Cube. Agar posisi cube-nya tepat pada posisi yang diinginkan, pilih cube-nya, masuk Edit Mode, pilih Edge Select Mode, kemudian pilih Edge berikut dan tekan Shift S pada keyboard dan pilih Cursor to Selected untuk memosisikan 3D cursor pada edge yang dipilih. Kembali ke objek mode, lalu tekan Ctrl Shift Alt C dan pilih Origin to 3D Cursor untuk memosisikan origin pada 3D cursor. Kemudian pilih ruangannya, masuk Edit Mode, pilih Edge berikut dan posisikan 3D cursornya. Kembali ke objek mode, pilih cube-nya, lalu tekan Shift S dan pilih Object to 3D Cursor. Dan seperti yang dilihat, objek telah berada pada posisi yang diinginkan. Oh iya, origin pada objek itu berfungsi sebagai titik tumpu pada objek. Jadi jika kamu melakukan scale atau rotate pada objek, itu akan bertumpu pada posisi dari origin. Selanjutnya, kita akan mulai menyesuaikan panjang dan lebar cube dengan bentuk kabinet pada referensi.
Untuk membuat bagian atas dari kabinet, pilih face ini lalu tekan Shift D untuk duplicate. Tekan P lalu pilih separate untuk memisahkan face dari objek. Kembali ke objek mode, lalu pilih face tadi, masuk ke edit mode, extrude face-nya menyesuaikan gambar referensi. Untuk membuat kabinet atas, lakukan hal yang sama seperti saat membuat kabinet bawah. Ya, proses blocking sudah selesai. Pada video selanjutnya, kita akan membuat jendela dan rak buku.